Hai guys, hari ini aku mau quick unboxing dan review singkat alternatif Apple Pencil dari produknya ESR. Ini namanya ESR Geo Digital Pencil. Niat awalnya aku tuh cuma cari pensil third party ataupun KW ya buat iPad Pro M5 ku. Ya biar kalau lagi nongkrong di cafe ataupun buat jalan-jalan ataupun ditaruh di tas itu resiko kalau jatuh atau ketinggalan jadi nggak nyesek banget kalau sampai hilang. So far aku sih udah 2 kali kehilangan pensil ya. Jadi emang udah proven sih kalau gampang hilang. Nah kebetulan ESR ini punya satu fitur pamungkas yang bikin aku yakin kalau kali ini nggak akan gampang hilang karena dia sudah support Apple Find My. Ini cukup jarang sih buat Apple Pencil third party. Jadi ya meskipun harganya lumayan premium ya dibandingkan rata-rata Apple Pencil third party, aku rela ngeluarin uang 500 ribuan untuk ESR Geo Digital Pencil ini. Oke, kita buka aja di dalamnya ya. Di dalamnya kita udah dapat unit pensilnya, kemudian dapat kabel charger Type-C, user manual, dan ini nih dikasih backup nib atau ujung pensil cadangan ya. Ini cadangannya dikasih 3 dan udah terpasang di pensilnya 1. Jadi total ada 4. Kalau kita pegang build quality-nya ya, ini masih lumayan sih. Memang terasa sedikit plastik karena ya dia bobotnya lebih ringan. Jadi memang terasa less premium dibandingkan dengan Apple Pencil ya. Sebelum kita bahas fiturnya, pertanyaan pertama pasti bisa dipakai nggak sih di iPadku bang? Nah kalau Apple Pencil original itu lumayan ribet ya, karena beda generasi, beda Apple Pencil yang disupport. Kalau ESR Geo Digital Pencil ini beda guys, dia kompatibilitasnya sangat luas. Dia support hampir semua iPad yang rilis dari tahun 2018 ke atas, mulai dari iPad standar Gen 6, iPad Air yang lawas, iPad mini 5 pun disupport sama dia, sampai dengan jajaran iPad Pro M5 yang terbaru pun dia bisa dipakai. Terus gimana cara pakainya? Gampang banget. Tahan aja tombol di ujung atas pensil sampai lampu birunya menyala. Pensilnya udah bisa dipakai. Kalian bisa langsung coret-coret tanpa connect Bluetooth. Tapi ada baiknya kalian connect via Bluetooth supaya fungsi shortcut dan indikator baterainya itu bisa jalan. Jadi kalian bisa monitor tinggal berapa baterai dari pensil ini lewat widget di iPad. Oke, sekarang kita bahas ya fitur-fitur yang sesuai Apple Pencil yang asli atau yang berjalan normal di pensil ini. Yang pertama tentunya Apple Find My, ini fitur juaranya. Habis connect Bluetooth, langsung aja buka aplikasi Find My, pilih tab item, kemudian pilih yang other supported item. Tinggal namain sesuka kalian, terus kalau perlu kalian tambahin icon, udah deh jadi, tinggal di save aja. Experience pelacakannya sama persis kayak AirTag ya. Jadi kalau nyelip ataupun kalau ketelingsut gitu ya, kita bisa cek lokasinya di peta atau play sound dan pensilnya bakalan bunyi. Jadi ada speaker kecil di bodinya yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Yang kedua adalah palm rejection. Ini fitur yang wajib sih, karena layar iPad yang 13 inch itu kan gede banget ya. Supaya bisa nulis dengan nyaman, tentunya butuh fitur palm rejection. Jadi kalau tangan kita pun nyender ataupun di atas layar, itu nggak akan kepencet-pencet. Fitur ketiga yang juga berjalan baik adalah magnetic attach. Ini nempelnya cukup kuat di pinggiran iPad. Mau pakai case pun dia masih bisa nempel, so no worries. Nah ini juga bisa nempel di iPad yang versi sebelumnya, yaitu di iPad M2. Nah mestinya gini ya, kompatibilitasnya tuh bisa lintas generasi, jangan kayak Apple yang dibatas-batasin nggak jelas. Yang keempat adalah fitur tilt writing. Fitur ini bisa berjalan dengan baik di ESR Geo Digital Pencil ini. Jadi iPad bisa ngebedain apakah pensil kita posisinya tegak sehingga garis yang dihasilkan adalah tipis. Ketika dimiringin tentunya garis yang dihasilkan lebih tebal. Persis kayak kalau kita pun menggambar pakai spidol gitu ya. Nah yang kelima adalah low latency. Jadi pensil ini pun juga sudah support low latency. Nggak ada lag antara ujung pensil yang menyentuh layar dengan garis yang dihasilkan. Sama persis sih, aku rasa nggak ada perbedaan dengan yang original. Kemudian yang keenam, ini juga sudah support fitur Scribble. Scribble ini digunakan kalau kalian lagi nge-browsing ataupun nge-search gitu ya. Kita tidak perlu ngetik, tapi kita bisa tulis langsung dengan handwriting di kolom pencarian. Yang ketujuh, ESR Digital Geo Pencil ini juga bisa dipakai sebagai navigation tools gitu ya. Jadi kita bisa pakai sebagai pengganti jari untuk melakukan scroll, atau kita akan lebih enak geser-geser slide bar-nya pakai pensil karena jauh lebih presisi gitu ya. Dan yang kedelapan, fitur yang juga melekat ataupun bisa dipakai adalah status baterai. Yang penting kalian pair Bluetooth-nya terconnect, maka status baterainya akan tampil di iPad. Jadi kita bisa siapkan widget untuk memantau status baterai dari pensil ini.
Tentunya ada juga fitur-fitur yang hilang, namanya juga alternatif ya, bukan original. Di sini ada sekitar 4 fitur yang hilang. Yang pertama adalah hover. Jadi fitur ini adalah preview kursor sebelum pensil kita menyentuh layar. Ini nggak ada di ESR Geo Digital Pencil ini. Yang kedua juga wireless charging, ini juga nggak disupport ESR Geo Digital Pencil ini. Dia ngecasnya harus dicolok pakai kabel Type-C, tapi jujur aja buat aku ini malah keunggulan karena aku kurang suka ngecas pakai wireless charging. Pengalaman sih kalau pakai third party pensil gini jadi meninggalkan jejak berwarna hitam, jadi aku selalu ngecas pakai Type-C aja. Selanjutnya, fitur ketiga yang juga hilang adalah pressure sensitivity. Fitur ini hanya akan kerasa kehilangan kalau kita menggambar atau mewarnai yang butuh deteksi tekanan kuat lemah, karena kita nggak bisa bikin gradasi. Jadi ya kita mau tarik garisnya tuh kuat ataupun pelan-pelan, itu hasilnya akan sama aja. Beda dengan Apple Pencil original yang bisa ngasih gradasi. Fitur keempat yang hilang adalah yang terkait dengan gesture gitu ya. Kalau Apple Pencil Pro itu bisa tap, bisa squeeze, bisa double tap. Gesture-gesture tadi dipakai sebagai shortcut ya untuk menu-menu yang ada di Apple Pencil original. Fitur kelima yang hilang adalah barrel roll. Ini juga lebih kepake untuk profesional yang menggunakan iPad sebagai alat menggambar. Tapi di sisi lain, beberapa fitur yang hilang tadi, ESR ngasih beberapa fitur tambahan yang justru nggak dimiliki oleh Apple Pencil. Di tombol yang di atas ini, ESR ngasih fitur navigasi. Jadi dengan klik satu kali, kita bisa balik ke home screen. Kemudian klik double, kita bisa membuka menu multitasking. Nah, semua fungsi udah aku cover ya. Apakah 5 fitur yang missing tadi worth it dengan selisih harga yang lumayan jauh dibandingkan Apple Pencil Pro? Belum tentu. Ini semua tergantung dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian fokus untuk menggambar, baik hobi ataupun profesional, memang kalian wajib punya Apple Pencil Pro yang original. Tapi kalau cuma dipakai buat nulis ataupun untuk tanda tangan dokumen ataupun navigasi OS, cukup pakai ESR Geo Digital Pencil ini udah lebih dari cukup. Apalagi dia sudah benar-benar ada fitur yang sangat esensial, yaitu Apple Find My. Oke, cukup ya video kali ini. Jangan lupa subscribe. Makasih udah nonton sampai di ujung. Semoga hari kalian penuh berkah dan pahala, karena udah bikin aku seneng karena kalian nonton sampai akhir. Thank you semua. Happy watching and adios.